rumah sakit mana, Mbak? Sorry Wit, Mbak Widya agak kecil banget suaranya Mbak. Kerja di rumah sakit mana? Oh, saya di RSUD Dr. Murjani Sampit di Kalimantan Tengah. Di RSUD Sampit ya, Mbak ya? Ya. Nah, Mbak Vina ini juga mahasiswa magister konveksi. Kemarin juga udah sidang diisi dan sekarang sedang tesis ya, Mbak ya? Iya, insya Allah. Hari ini segera. Teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang dating merit. Siapkah untuk menemui masalah di dalam pernikahan gitu? Nah, Mbak Vina ini spesialisnya, sedang belajar mendalami tentang pernikahan dari sejak S1, kemudian terus banyak prakteknya ya Mbak yang kemarin masalah-masalah tentang pernikahan, dan ini juga sekarang tesisnya Qadarullah juga Mbak Vina dapat tentang pernikahan juga kayak gitu. Nah, yuk coba kita ini ya teman-teman, kita sharing gitu, belajar bareng sama Mbak Vina gitu, gimana sih dampaknya atau dilihat dari sisi psikologisnya kayak gitu. Silakan Mbak Vina. Oke, terima kasih ya Mbak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bareng ya, cuman sharing berdasarkan mungkin beberapa pengalaman atau beberapa dari sudut pandang psikologis seperti itu ya. Nah, sebenarnya masalah-masalah persiapan sebelum menikah ini sepertinya sudah banyak orang yang memahami ya, banyak orang yang punya persiapan tersendiri, kemudian juga punya rencana dan planning tersendiri ketika akan menjejaki atau menapaki pernikahan begitu ya Mbak Widya. Nah, sekarang yang selalu ditanyakan atau masyarakat kita atau teman-teman kita selalu bertanya, kapan sih menikah itu, usia ideal berapa sih kita sebaiknya menikah, atau individu atau seseorang itu dikatakan siap menikah ketika usianya berapa atau ketika punya apa, seperti itu ya Mbak Widya ya. Karena mindsetnya adalah selama ini di masyarakat kita ketika menikah harus punya modal besar, kemudian harus punya sesuatu yang dibanggakan, seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir it's not enough gitu, nggak cukup gitu loh ya. Nah, di sini kita coba bahas sedikit ya Mbak Widya, kita sharing bahas untuk apa sih yang mungkin perlu kita persiapkan untuk menyiapkan diri untuk beralih dari masa single atau jomblo kemudian memutuskan untuk hidup berpasangan hidup kita. Nah, apalagi mau lebaran itu suka ditanyain ya Mbak. Gimana? Apalagi nih mau lebaran jadi banyak yang nanyain. Gitu ya. Karena pengen halal di bulan Syawal ya Mbak Widya ya. Gitu ya. Nah, oke ya. Sebenarnya apa sih definisi perkawinan gitu kan? Perkawinan itu sebenarnya banyak yang mendefinisikan, bahkan di negara kita pun sudah punya definisi tersendiri untuk apa sih perkawinan itu. Nah, tapi di sini saya akan mencoba membuat pemahaman tentang perkawinan dari sisi psikologis. Jadi ketika seseorang itu menikah atau melakukan pernikahan atau melakukan hubungan perkawinan, maka itu terjadilah proses penggabungan dua individu yang tentunya dengan perbedaan karakter, kemudian perbedaan sifat, kemudian perbedaan keinginan, perbedaan harapan, perbedaan latar belakang budaya, mungkin jika berasal dari keluarga yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, demografis yang berbeda, seperti itu tentu akan berpotensi sekali pada akhirnya untuk menimbulkan konflik, karena akan hidup bersama nih, menyatukan dua orang ya, proses menikah. Nah, kemudian disitulah potensi-potensi konflik itu akan muncul gitu. Jadi, dan proses itu tidak akan berlangsung ketika hari menikah, tidak. Jadi berlangsung akan long life, jadi akan sepanjang hidup itu akan terus, penyesuaian diri itu akan terus terjadi, penyesuaian hidup itu akan terus berlangsung. Nah, di sini yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana kita meminimalisir konflik itu? Apa yang harus kita lakukan sebelum menikah? Karena konflik pernikahan bukan sesuatu yang bisa dihindari atau dihilangkan ya.
tapi kita bisa meminimalisirnya dengan cara-cara yang mungkin bisa kita persiapkan sebelum kita benar-benar berada dalam situasi itu. Nah, sekarang yang pertanyaannya pasti begini, kapan saat yang tepat untuk menikah, gitu ya Mbak Widya ya? Apakah setelah mengenal, apakah harus dengan perjodohan, gitu ya? Ataukah dengan ketika dia harus tahu dulu latar belakangnya, atau harus perlu waktu yang sangat lama baru bisa memutuskan? Jawaban saya atau jawaban saya dan Mbak Widya pasti sama. Jika ada orang yang menanyakan kapan sih saya ini pantas untuk menikah, pasti jawaban kita relatif gitu kan. Jawabannya tidak akan sama antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, walaupun sebenarnya dalam psikologi perkembangan itu menyebutkan ya, ketika individu itu sudah matur atau sudah memasuki fase dewasa awal, individu itu sedang dipersiapkan atau mempersiapkan dirinya untuk menjadi individu yang independen. Nah, independen di sini dia sudah mulai mengenal, mencari pekerjaan, kemudian mulai memilah dan memilih pasangan hidup yang tepat. Ya mulai seleksi lah Mbak Widya. Kalau bahasa ABG, dia lagi seleksinya nih, gitu kan. Dan disinilah kita mengenal cinta yang mungkin bukan cinta monyet. Kalau selama ini remaja kenalnya di fase remaja kita mengenal suka tertarik sama lawan jenis, itu cinta monyet lah bahasanya kan. Kalau di usia dewasa awal dari dalam buku psikologi perkembangan Harlow menyebutkan rentang usia 18 hingga 40. Walaupun sebenarnya proses peralihan dari remaja untuk menuju dewasa itu adalah biasanya di 18 sampai 25. Di situ proses peralihan. Benar-benar individu itu sedang emerging adult heart gitu ya. Jadi dia mulai beranjak dewasa dari remaja pindah ke dewasa. Seperti itu. Nah, di sini kalau di Indonesia sendiri boleh menikah kan kalau sudah 17 tahun ke atas ya Mbak Widya ya. Artinya dikatakan dewasa gitu kan. Nah, kita akan kembali ke relatif tadi, karena dewasa tidak sama dengan dewasa itu tidak sama dengan tua. Jadi tua itu tidak mesti dewasa tidak perlu menunggu tua, gitu ya Mbak Widya ya. Jadi ya. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa dikatakan dewasa adalah ketika dia mulai bisa menjalankan fungsi-fungsi dari tugas perkembangannya tadi, kewajiban menjalankan sebagai individu dewasa tadi. Nah, jadi apakah seseorang itu harus menunggu dewasa untuk menikah? Kalau dalam bahasa usia kita akan bilang ya, karena itu legalitas di negara kita. Kemudian apakah orang itu yang sudah mungkin umur, sering juga bertanya gini ya Mbak Widya, umur 35 kok belum nikah, udah tua banget. Ada kan seperti itu statement-statement di masyarakat kita. Kok udah umur 29 belum nikah aja? Kok umur, kan kok ini ya, sering banyak sekali. Dan itu biasanya melukai beberapa perasaan individu-individu ketika mendapat statement seperti itu ya. Karena kembali lagi persiapan seseorang untuk memasuki gerbang atau jenjang pernikahan itu bukanlah perkara mudah. Karena akan seumur hidup, semua orang berharap menikah itu satu kali saja seumur hidupnya gitu ya. Nah, kalau kita tilik lebih dalam, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan ketika seseorang itu akan menikah. Kalau Mbak Widya sendiri punya pandangan apa nih ketika mau menikah, apa sih yang wajib didiskusikan kira-kira Mbak? Diskusi sama calonnya apa sama orang lain? Sama semua pihak, jadi sama semua pihak gitu, kira-kira apa? Apa ya, kalau dari saya sih diskusinya sebelum melangkah itu yang pertama ya, yang mungkin akan saya tanyakan itu semakin waktunya sudah berjalan apa belum. Untuk masalah sunah sih untuk saya sambil jalan bisa ya, tapi kalau bagi saya itu untuk masalah wajib itu kayaknya harus ya. Itu yang menurut aku yang paling penting sih Mbak, untuk didiskusikan. Nanti ekonomi, terus dari situ apa ya, kayak terus juga ini juga sih Mbak, yang penting itu kayak dia kalau marah kayak gimana sih Oh gitu. dia sudah bisa menyikapi sudah dewasa belum sih kayak gitu sih Mbak. Kalau aku gimana Mbak? Betul, nggak ada yang salah Widya. Jadi Mbak Widya, semua orang itu punya persiapan tersendiri. Jadi semua orang itu berhak ya menentukan kriteria untuk dirinya maupun orang lain gitu ya. Nah, kalau dari sini saya coba menggambarkan beberapa sedikit gambaran bahwa
beberapa poin penting mungkin yang perlu kita diskusikan sebelum kita memutuskan untuk menikah, baik dengan pasangan maupun keluarga. Nah, betul yang disampaikan Mbak Widya tadi tentang terkait agama atau keyakinan. Itu fondasi paling dasar ketika seseorang membangun rumah tangga. Ketika seseorang berbeda keyakinan, tentu akan sulit untuk jalan bersama, gitu ya Mbak Widya ya. Kita ambil yang rank paling jauh, yaitu berbeda agama gitu ya. Ketika orang berbeda keyakinan, itu akan susah, akan sulit untuk memulai kehidupan bersama. Betul, jadi agama itu merupakan fondasi awal yang kita buat kriteria khusus yang menjadi perbincangan khusus kita ketika kita akan memasuki kehidupan perkawinan. Kemudian hal berikutnya adalah masalah keluarga, orang tua, seperti itu perlu kita bicarakan. Misalkan seperti ini, boleh sah-sah saja untuk seorang pasangan itu bertanya, nanti kalau seandainya suatu saat kita menikah, kemudian orang tua kita ingin tinggal atau perlu bantuan dari kita, kira-kira seperti apa? Itu menurut saya itu perlu diperbincangkan sebelum kita memutuskan untuk hidup bersama seseorang. Kenapa? Karena keluarga atau orang tua itu adalah bagian penting dari kita. Jangan sampai nanti salah satu pihak ini keberatan ketika kita misalnya membantu orang tua atau mengajak orang tua tinggal bersama, seperti itu. Nah, itu menurut saya perlu diperbincangkan karena itu salah satu potensi yang cukup besar yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian budget dan finansial itu betul ya Mbak Widya. Mungkin faktor ekonomi masih menjadi juaranya nih Mbak Widya. Jadi faktor ekonomi ini masih jadi juaranya penyebab perceraian di 5 tahun terakhir di negara kita. Alasannya itu dari data yang literatur yang pernah saya baca. Jadi masih juara nih, faktor ekonomi itu masih juara untuk penyebab atau pemicu perceraian di negara kita. Kemudian faktor kedua itu memang adanya pihak ketiga atau pertengkaran yang terus-menerus seperti itu. Nah, kenapa ekonomi ini perlu kita bicarakan Mbak Widya? Karena pada dasarnya nanti ya teman-teman, ketika kita itu menikah, kita mungkin sekali untuk tidak hidup berdua saja. Pasti akan insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan, kita akan diberikan keturunan, seperti itu ya. Itulah kenapa mungkin budget finansial ini perlu kita bahas sebelumnya. Budget untuk acara pernikahan dan untuk keberlangsungan hidup proses menjalankan perkawinan itu. Nah, bagaimana kita tahu ini cukup atau tidak? Kata cukup ini relatif lagi ya. Kata cukup ini kembali relatif lagi Mbak Widya. Bagaimana kita mensyukuri mensyukuri yang Allah kasih buat kita. 10.000 buat saya mungkin cukup, mungkin buat orang lain tidak cukup, seperti itu. Atau saya dengan naik sepeda sudah cukup, mungkin orang harus lebih dari itu. Jadi bagaimana kita mengatakan itu sesuatu yang cukup, itu akan terkait dengan rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki dan kita peroleh. Karena kayak Mbak Widya bilang tadi ya, untuk menikah, kemudian masalah ekonomi itu akan berjalan. Kalau kata orang-orang awam itu nanti ada anak ada rezekinya gitu ya Mbak Widya ya, banyak anak banyak rezeki. Nanti katanya anak itu bawa rezeki masing-masing lah ya gitu kan. Nah itu betul, karena Allah itu setiap kita, setiap makhluknya ini sudah diberikan porsi dan jatahnya masing-masing lah. Jadi insya Allah ketika kita diberikan 1, 2, 3 anak, insya Allah kita bisalah mencukupi mereka. Dan kata cukup ini yang mungkin masih rancu di masyarakat kita, antara cukup dan tercukupi, mencukupi, dan lebih dari cukup gitu ya Mbak Widya ya. Itu kenapa finansial itu penting, mengingat menikah tidak untuk satu hari. Kemudian yang mungkin hal lain yang perlu kita lihat lagi adalah konsep peran. Konsep peran ini artinya ketika menikah kita harus sudah berubah, peran kita berubah. Kalau sendiri kan Mbak Widya mau pergi kapan aja bisa-bisa aja ya Mbak. Misalnya mau masaknya jam 9 nggak apa-apa lah gitu ya. boleh aja gitu kan. Boleh aja nih masak jam 9, masak jam 10, nggak apa-apa. Tapi mungkin ketika sudah memiliki peran atau sudah mengambil peran sebagai istri, seperti itu tidak bisa lagi ya. Akan harus ada perubahan gitu loh, ada migrasi nih, ada hijrahnya gitu kan. Nah jadi konsep peran ini menjadi penting karena harus tahu nih siapa nih, kayak Mbak Widya nih sekarang kan sedang kuliah juga ya Mbak ya, sedang mengambil studi S2. Sementara juga ada peran lain
peran lain sebagai banyak perannya Mbak Widya ini banyak banget ya, sebagai anak iya, kemudian sebagai seorang pendidik juga iya gitu kan, kemudian sebagai mahasiswa iya, perannya banyak sekali, multiple banget gitu loh perannya. Nah, bagaimana seseorang bisa melihat peran ini, itu harus bisa menempatkan saya siapa dan untuk apa gitu kan. Ketika seorang menikah, peran pertama yang dia miliki yang berubah adalah pastinya sebagai, kalau perempuan pasti sebagai seorang istri, kalau laki-laki dia pasti menjadi seorang suami, dan ketika lahirlah seorang anak bisa jadi sudah mereka harus menikmati peran sebagai orang tua. Nah, kemudian boleh dilihat Mbak Wit kayaknya sambil, kalau ada yang tanya boleh di Mbak Wit tandain dulu ya, biar nanti bisa. Ini kita bahas secara umum sebentar, habis itu saya lempar ke Mbak Widya untuk diberikan kepada teman-teman, mungkin ada yang berminat untuk bertanya gitu ya. Kemudian juga boleh kalau misalnya gimana? Ini udah ada satu sih dari Mbak Citra. Terus kemarin kan kemarin kan udah buka tanya jawab sebenarnya waktu di IG kayak gitu. Oke. Beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin ini yang langsung dulu aja ya. Boleh. Citra ini gimana sih Kak caranya menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda? Mungkin mungkin kayak dari budaya mungkin ya, atau boleh. mungkin dari kebiasaan. Oke. Gimana gitu. Oke, boleh berarti kita jawab yang ini dulu, coba jawab yang ini ya Mbak Widya ya. Kita bahas yang dari Mbak Citra ya. Oke, terima kasih buat Mbak Citra yang memberikan pertanyaan buat bahan diskusi kita hari ini. Jadi bagaimana sih cara kita menyesuaikan diri dengan calon atau pasangan kita yang nantinya berasal dari keluarga dengan latar belakang yang sangat berbeda. Jadi latar belakang di sini Mbak Widya tadi bilang budaya ya. Kalau saya secara personal atau saya akan menilai latar belakang yang berbeda di sini bisa jadi pendidikan, kemudian juga kebiasaan, kebiasaan, pendidikan, atau ya itu dua hal itu dulu ya, selain latar belakang budaya ya. Jadi bagaimana? Atau mungkin itu bisa nggak sih Mbak? Gimana? Kalau misalnya kayak satunya dari keluarga yang berada, satunya nah, iya jadi kayak Cinderella ya Mbak Widya ya. Oke, boleh. Jadi mungkin saja gitu latar belakang itu bisa kita maksud. Mungkin nanti Mbak Citra boleh spesifikkan apa, tapi untuk saya menangkapnya bisa. Ini Mbak lebih ke pendidikan dan atau gaya hidup dan oke. Pendidikan dan gaya hidup. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Ketika seorang anak terlahir dari keluarga, kita menggunakan konsep mungkin tabula rasanya John Locke ya Widya ya. Anak itu lahir seperti kertas putih, kemudian bagaimana dia dituliskan atau diwarnai ya seperti itulah anak itu akan terbentuk. Artinya environment atau lingkungan itu sangat-sangat menentukan proses pembentukan kepribadian anak. Jadi kita menggunakan teori nativisme ya. Teori empirisme. Jadi bukan teori nativisme. Kalau kita berbicara bakat, anak itu memang membawa sudah. Nah, kita bicara dengan teori empirisme bahwa lingkungan keluarga itu adalah perannya sangat besar dalam membentuk pribadi anak atau membentuk kepribadian anak. Nah, itu tadi ketika seorang anak itu lahir dari keluarga, mungkin kita langsung menggunakan contoh anak ini lahir dari keluarga yang tidak disiplin. Kemudian yang biasanya mungkin pasangan ini lahir dari keluarga yang disiplin, kemudian memahami jam, yang punya jam belajar, punya jam kerja, artinya dari keluarga yang disiplin dan yang tidak disiplin misalkan. Nah, itu pasti akan konflik sekali, itu jelas gitu, karena kebiasaan keluarga A dengan keluarga B ini berbeda. Kemudian juga dengan mungkin latar belakang pendidikan, keluarga si A pendidikannya cenderung tinggi, keluarga B ya seperti yang Mbak Widya bilang biasa-biasa aja, keluarga yang tidak punya apa-apa ya sederhana dan kemungkinan pendidikannya rendah. Nah, bagaimana kita menyatukan atau mengatasi konflik yang mungkin terjadi di antara kedua ini? Langkah mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah diskusi sebelum pernikahan. Diskusi ini kan kita nggak mungkin ya Mbak Widya sebagai individu baru, misalnya saya nih sebagai calon mantu datang langsung mengatur keluarga yang kurang disiplin, ini kan tidak mungkin ya. Nah, jadi
pasti kita akan bicara dari hati ke hati, dari terhadap personal ini. Misalnya si A sebagai individu yang memiliki mungkin pendidikan yang lebih tinggi, kemudian keluarga yang disiplin, harus berbicara secara spesifik ke pihak yang akan dinikahi inilah, pasangan dulu, karena kita nggak bisa langsung mengintervensi keluarga, itu hal yang sulit dan butuh proses panjang. Nah, jadi mungkin kita akan mencoba menyamakan, bukan menyamakan pendapat sih ya, kita menyamakan misi, kita menyamakan tujuan dulu, bahwa ketika menikah kita punya tujuan ini nih, kita punya tujuan A nih. Nah, dengan ada tujuan ini, kita lemparkan pertanyaan, bagaimana cara kita meraihnya ketika kamu dengan polamu yang seperti ini. Nah, ketika dia mulai menyampaikan dengan seperti ini, kita baru di situ kita boleh masuk. Jadi kita boleh masuk, kita boleh memberikan bahwa misi ini tidak akan berhasil kalau kamu tidak seperti ini. Jadi kita bukan merubah ya, kita hanya menambahkan atau kita mengimbangi dia supaya misi dalam pernikahan kita itu bisa terwujud. Kita sederhananya gini ya Mbak Widya, nanti kita punya anak nih, kalau kamu kerjaan kamu tiduran aja nih, atau bangunnya siang nih, nggak sholat subuh, bangunnya terus jam 1 siang kayak gitu kan, secara tidak langsung kan nanti jadi model nih buat anaknya. Nah, nanti si calon yang mungkin memiliki tertib yang tinggi ini bisa menyampaikan seperti itu. Kalau kamu seperti ini terus, misi kita untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha itu nggak akan tercapai seperti itu. Jadi kesimpulannya sih itu menyamakan misi, di mana melalui misi itu kita bisa menyampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk misi itu terwujud, dan secara tidak langsung, suka tidak suka, nanti kedua pasangan ini akan mulai mengakomodasi bagaimana mewujudkan harapan itu bisa terwujud seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Citra. Berarti harus menyamakan, yang penting itu harus menyamakan visi ya. Iya. Menyamakan visi itu butuh juga nggak Mbak? Menyamakan visi, karena visi ini kan pandangan ya Widya ya, pandangan. Kalau misi itu kan cenderung ke target dan tujuan. Kalau visi itu kan mindset atau pandangan. Nah, itu nggak mudah gitu loh Widya. Untuk menyamakan pola pikir itu tidak mudah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Misalnya, mohon maaf nih, antara orang yang pendidikan SD, lulusan SD dengan lulusan S2, visinya mau disamakan, it's too hard gitu loh Widya. Nggak mudah. Oleh karena itu kita membuat yang sederhana, kita buatlah mungkin dengan menyamakan misi tadi, dengan adanya tujuan yang sama, dengan ada harapan yang sama, misalnya ingin pernikahan yang bahagia, memiliki anak yang soleh-soleha. Ini nih yang harus kita lakukan. Jadi suka tidak suka pada akhirnya pasangan ini akan mengakomodasi tujuan itu dengan berubah seperti itu. Tanpa paksaan, kita mengharapkannya, menyadarkannya tidak dengan memaksa gitu loh Mbak Widya. Oke. Itu ya Mbak Citra ya, maaf ya kalau ada kurangnya. Dari yang paling sederhana kayak gitu ya Mas. Ya, itu yang paling sederhana, hal yang mungkin pertama kali bisa kita lakukan. Selebihnya mungkin beberapa hal-hal penting mungkin justru kalau kita sudah menginjak atau jenjang pernikahan itu sendiri. Oke, ada lagi Mbak Widya? Terima kasih ya Mbak Citra. Ada lagi. Boleh? Kemarin itu ada yang masuk di IG itu Mbak. Jadi apa sih yang paling banyak kayak paling banyak masalah dalam keluarga itu yang mayoritas itu yang melingkupi kayak gitu biasanya di dalam pernikahan itu apa aja sih gitu? Oh, saya coba luruskan, mungkin ada konflik-konflik gitu ya Mbak ya. Konflik-konflik yang mungkin ada. Ya. Konflik yang mungkin akan menyelimuti selama pernikahan. Oh, selama pernikahan gitu ya. Itu apa? Oke. Jadi